Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Sabtu, 2 Mei 2020, Pekan Paskah ketiga, peringatan wajib Santo Athanasius. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kepada kami. Melalui kebangkitannya, Engkau menghidupkan iman kami, bahwa iman kami kepadanya tidaklah sia-sia. Semoga Engkau menolong kami saat kami mendengarkan sabda-sabdanya ini, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan menjalankannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah bukanlah tanpa tantangan. Ada begitu banyak tantangan di dunia ini. Ketika kita sungguh-sungguh mau beriman kepada Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Kita dengarkan di dalam bacaan bahwa Yesus juga sudah menyadari akan hal itu. Dia adalah Sabda yang telah menjadi manusia. Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu di bumi maupun di langit. Maka ia katakan bahwa aku ada sebelum Musa ada. Karena dialah
yang telah menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman, "Jadilah langit," maka jadilah. Jadilah bumi, maka jadilah. Dan itulah firman yang menghidupkan. Dan kini firman itu hidup dan tinggal di tengah-tengah kita. Ia juga membawa kehidupan dan menawarkan kehidupan sejati lewat ajaran-ajarannya, lewat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tetapi banyak orang tidak percaya kepadanya. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang memperoleh rahmat dari Allah Bapa, sehingga kita dapat percaya kepada Kristus dan beriman penuh kepadanya. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus kepada orang banyak di hadapannya setelah ia mengajarkan tentang roti hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Inilah perkataan yang memang menjadi kenyataan di dalam hidup kita, bahwa Bapalah yang telah menyerahkan kita untuk percaya kepada Kristus, dan bukan hanya untuk percaya, tetapi Bapa mempercayakan hidup kita di bawah perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itulah Yesus memilih jalan untuk mengorbankan diri demi keselamatan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percaya bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Kita berpegang teguh pada firman-firman-Nya yang kita dengarkan, yang akan menjadi inspirasi bagi hidup kita dan yang akan menjadi pegangan hidup kita. Semoga dari hari ke hari, teristimewa pada bulan Mei ini, bersama dan bersatu hati dengan Bunda Maria, kita mau terbuka bagi setiap perkataan Allah, setiap firman Tuhan, sehingga kita dikuatkan untuk menjalankan tugas-tugas perutusan kita dan panggilan kita teristimewa seperti Bunda Maria. Kita sungguh-sungguh mau membawa Yesus kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Allah Bapa yang penuh kasih, Yesuslah sabda yang hidup dan yang memberi kehidupan kepada kami. Semoga kami sanggup untuk menerimanya di dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Sabtu. Selalu ada bantuan Tuhan untukmu.